Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube LWP Tangerang Barat. Gue bakal ngobrol bareng nih sama Mafia, Viola Mafia. Mungkin perkenalan dulu kali Bang ya. Iya. Ya. Salam corona dulu dong. Oke. Biar nggak kena corona lagi. Udah nggak ada corona mah rumah. Oke. Kenalin, gua Jako. Gua dari LBP Tangbar, Subkorwil Mafia. Mafia ya. Apa nih kesibukan sehari-hari? Kan sekarang nggak ada pertandingan nih, ada pertandingan tapi tanpa penonton. Kesibukan sehari-hari ya kerja sih, lebih ke kerjaan sama ya paling. Iya udah, namanya anak muda mungkin ya. Nongkrong. Ya nongkrong ya. paling nongkrong. Paling di rumah. Lu dong. Iya nongkrong di rumah gua. Karena ya memang dari dulu nongkrong di rumah gua sih. Gue juga sering. Oh ya, kita udah lama nih nggak ketemu ya. Mungkin sibuk masing-masing. Sibuk Sibuk kerjaan ya. karena si Ahmad ini katanya mau merit. Amin, doain aja. Tapi belum ada pasangannya ya. Belum. Gue biasa. Terus. Iya. Sekarang wajahku udah ada pasangan kali ya. Alhamdulillah. Enggak sih, sebenarnya emang kita tuh harus gimana ya? Bukannya sebelum sih, seharusnya kita harus ada yang menemani lah. Menemani. Karena jomblo itu nggak enak, bro. Tapi gue bukan jomblo sih. Gue belum punya aja. Siap. Gue mah kayaknya gak pacaran deh, langsung nikah aja. Amin. Capek aja. Putus lagi. Ya udah, yang penting jangan sama cowok. Jangan itu. Ada kali kita setahun ya nggak ketemu nongkrong. Ada. Ada ya, pas lu gawe di apa namanya? Cikarang. Jadi sebelumnya gue mohon maaf kalau misalnya emang omongan gue itu agak terbata-bata, tapi gue sama si Ahmad nih emang udah apa ya, udah kenal lama lah, dari 2015-2016 ya kita kenal ya. Jadinya ya kalau ngobrol ya nggak terlalu terbata-bata mungkin ya. Iya. Mungkin ini doang kali ngobrol bareng nih. Mungkin ada kamera gitu ya. ya. Baru pertama nih. Iya. Orang ada kamera. Biasa ngobrol. Biasa ngobrol ambil minum. Enggak lah. Ini minum ini maksudnya. Ya, minum sekarang udah kayak di kayaknya. Sensor. Iya. Di nggak dapat. Gampang itu. Rugi kita ini. Iya. Bawa nama ini. Disensor lah pasti. Gue lupa ini. Soalnya ini gak ada sponsor, takut aja ada sponsor ya, gitu. Itulah makanya. Udah paling gitu kali ya. Iya, intinya ya sibuk kerja sama sibuk nongkrong dan sibuk pacaran sekarang. Iya. Setiap hari pacaran dong. Enggak juga. Waktu itu sama gue di rumah lu sampai subuh hampir setiap hari ya. Ke rumah lu. Nggak ada bosannya itu ya? Nggak ada, namanya kita kan mungkin ya namanya temen kan ya, temen nongkrongan, apalagi satu apa ya? Itu hobi kali ya. Satu hobi. Bukan bosan sih masuknya. Bukan nggak bosan-bosan. Malah pengen ke situ lagi. Apalagi banyak duit mah enak kan. Iya. Cabut mulu. Aduh jangan. Selanjutnya nih awal sejarah Mafia nih gimana, Viola Mafia? Mafia ya. Dulu namanya
bukan mafia, Mat. Bukan mafia. Nah, dulu tuh biola Mulia Asri. Mulas. Biola Mulas. Kalau misalnya untuk gua sendiri sih biola Mulas tuh gua dari gua SMP kelas 1 itu sekitar 2007. Kelas 1 SMP. Nah, gua udah nonton tuh, udah nonton. Untuk namanya sendiri Mafia itu kan singkatannya ini ya, Mulia Asri Biola. Itu kalau nggak salah itu 2010. Berdirinya gitu. Iya, sebenarnya ya berdirinya, cuman ya mungkin sampai sekarang ya dibilangnya belum apa ya, benar-benar belum resmi kayaknya. Jadi udahlah, kan kalau udah tercantum di Tangbar udah resmi. Iya, maksudnya buat peresmian di pusat gitu. Iya. Gitu. Sampai sekarang itu. Yang penting kan udah resmi. Ya resmi di Tangbar. Gitu, ya. Yang resminya di ini ya, di independen ya, di LPB Tangerang Barat ya. Tahun berapa sih Bang bergabung di Tangbar nih? Tahun bergabung ya dari pembentukan LPB Tangbar kita udah masuk sih. Pembentukan udah. Ibaratnya tuh ikut terlibat lah dalam pembentukan. Pas peresmian Tangbar itu. Iya, pas pembentukan, peresmian juga. Ada. Dan ulang tahun ke-1 gitu di Marigres. Ya, di Marigres itu 16 Juni ya. 16 Juni 2016. Gua lagi ininya pertama gua gabung di Tangbar itu langsung jadi ini ya. Iya, apa namanya? MC ya. Langsung ada lu tuh di depan gua gak bakal bener lah. Iya. Karena kan kita kan emang udah deket kan, ibaratnya udah satu tongkrongan, satu ini juga kalau jalan bareng gitu. Kemana-mana kita ya. Di luar ini pertandingan juga. Umur berapa sih Bang Bang Jako nih suka sama Persita nih? Umur berapa tahun? Pertama-tama sih gua ini ya ngikut awalnya ngikut gua kelas 1 SMP itu gua ngikut teman perumahan ya. Itu sama sepantaran gua ngajakin gua nonton Persita pas gua balik sekolah di MTS, satu sekolah juga. Di MTS. Jadi pas gua pulang sekolah gua langsung nonton Persita itu. Jam satuan itu pas gue SMP kelas 1. Berarti SMP kelas 1 umur berapa tuh? Pokoknya 2007-an. Berapa tahun itu? Ya segini lah. Nanti dihitung. Ada di bawah nanti. Pengalaman di ini nih, home dan away. Pengalaman gue dari ini ya, mungkin dari pas pertama gue bener-bener nonton Persita ya. Gue itu nonton Persita pas gue nggak begitu ini sih, nggak pas itu di bener-bener pertandingan itu di liga atau pertandingan persahabatan. Itu pas gue nonton tuh pertama kalinya pas main di Benteng lama. Pas main di Benteng itu gua nonton itu di sepanjang jalur kota itu bentrok. Itu bentrok. Pokoknya cuman kan dulu itu polisi itu adanya di sekitar Benteng doang. Jadi Persita itu sama emang dari dulu musuhan ya. Dan awal gua nonton Persita itu di situ, makanya gua awalnya cuman ngikut, jadinya suka karena suka ngeliat bentroknya. Di depan itu udah kayak lempar-lemparan, udah bagus segala macem. Seru gitu ya. Ya seru. Itu sih yang pertama kali yang gue nonton, terus bentrok itu di sepanjang jalur. Berarti nge-BM
nge-BM gue dari depan pasar Cikupa. Pasar Cikupa terus ke Bitung. Ya, ini dulu gua di depan di Rawabangke dulu. Rawabangke. Situ biasanya pada ngumpul. Oh, anak-anak Piola yang lain. Piola Cikupa dulu. Piola Cikupa ya. Seru berarti ya waktu dulu. Oh, dulu tuh pas pertama gua SMP bener-bener pas gua nonton itu pokoknya sepanjang jalur tuh bentrok, dipantekin udah sampai di lapangan pun begitu. Pokoknya cuman kalau di lapangan kan mungkin di stadion ya itu udah banyak polisinya dari sebelum stadion sih udah dipisahin tuh, jadi jalurnya Persita supporternya sama jalurnya itu. Dulu sih Baby Force iya. Belakang stadion kan di situ juga sih, di situ karena gua lewatnya lewat situ mulu kalau nonton. Iya pasti lihat belakang. Karena kalau lewat depan kan muter jauh terus suka suka diperiksa sama polisi. Jadi gue lewatnya lewat kebun belakang. Itu pasti itu kebun-kebun tuh biasanya hancur itu kalau pokoknya tiap Persita main tuh pasti hancur soalnya diinjek-injekin sih. Iya. Tapi terongnya nggak dibawa kali. Banyak sih sebenarnya. Banyak sayuran banyak. Bukan terong doang. Berarti bawa barang gitu kali ya? Bawa barang. Dulu tuh hampir semua ini ya, semua orang semua koril pasti bawa BR. Bawa. Karena dulu itu kalau bentrok emang nggak terlalu dipublis, nggak dipublis ke media. Iya waktu dulu ya. Kalau sekarang mah hati-hati. Aduh, sekarang mah bentrok aja live. Iya, live Instagram, atau Facebook nih. Sekarang juga Jako sering live nih, boy, mantep. Biasanya lu mah sebodoh aja live di Instagram. Dulu live tentang cinta. Sekarang juga cinta tentang gue ngeliat setiap Jako live. Ada ceweknya nih. Nanti gue deh. Kalau gue live sekalian 5 cewek kali. Oke, siap. Itu pengalaman di home ya. Banyak sih pengalaman. Gue itu pernah juga pengalaman gue pernah di sayur juga. Pas nonton. Pas di Kebun Nanas. Dulu Kebun Nanas tuh masih kuburan lah. Iya, masih kuburan gitu. Gue itu SMP kelas 3 itu baru mau lulus lah. Gue di situ kan emang di situ di Kebun Nanas itu emang tempat yang paling sering. Yang paling sering bentrok itu di Kebun Nanas. Paling lama juga ya. Paling lama juga. Soalnya kan kalau misalnya kabupaten itu pasti kan kalau lewat tol tuh turunnya pasti di situ buat ke bentengnya nih. Arah benteng. Di situ terus di situ emang kayak pokoknya udah rame lah, emang tempat bentrok ya, tempat tawuran ya kan. Gue di situ pernah dibilangnya kena sih. Kena gue di sayur. Jadi pas itu jebol, habis itu gue masukin tuh, dia larinya ke kuburan. Nah begonya gue itu masih gue masukin. Gue dulu tuh bentrok tuh pakai rata-rata ya itu pakai gear sama keplek. Itu mah andalan kayaknya. Pasti tuh gear motor dulu kali dicoplok dulu buat kayak gitu doang. Ya dililit biasanya pakai sabuk, apa enggak pakai inilah tali lah. Gua bentrok terus gua kepala gue nih kena gear. Jatuh.
Nah, gue sempet tuh di sayur, kayak ya di sayurnya nggak lama sih, maksudnya cuman ditiba doang. Habis itu nah gue ditolongin sama anak biola lain ya kan. Nah, abis itu tuh gue ditarik dibawa keluar dari kuburan itu. Nah ada teman gue si Heru ini nih, dia itu langsung apa ya dibilangnya ya, langsung kolekan lah dulu, kolekan iya, buat bawa gua ke rumah sakit. Sama dulu juga apa kayak di rumah sakit juga nggak bisa langsung diterima. Iya, banyak yang ditolak juga. Soalnya gue juga bocor, makanya gue dibawa. Parah emang? Pak enggak sih, bocor doang. Dikit paling gini ya, gue nggak bisa lihat cuman bocor cuman ngalir. Nah itu gue dibawa ke rumah sakit yang dekat situ. Di dekat situ gue ditolak sama teman gue itu, sampai apa ya, ngegadain apa HP lah. Si Heru ini ngadain HP tapi ditolak. Ujung-ujungnya gue balik, gue tetap di Beman. Jadi kondisi gue bocor, gue masih nge-BM tuh dari kota ke kabupaten. Itu sih yang apa ya, mungkin ya pengalaman gue lah ya, yang mungkin yang kena. Berarti masuk ke rumah sakitnya pas diobatin di kabupaten dong? Iya, pas gue pulang dulu ke rumah. Makan dulu. santai dulu gue. Itu emang kocak sih itu. Jadi emang gue tuh pas kejadian kayak bayangin nih, pas udah bocorin gue masih nge-BM truk segala macam, terus diobatinya ya di dekat rumah. Gue tuh kocak sih. Kuat juga ya sebenarnya, ya gimana, soalnya mau nggak mau. Pada di sana pada ditolakin ya, soalnya masih pada kecil juga sih, maksudnya umur SMP. Terus si Heru itu SMA kayaknya, SMA kelas 3-an kayaknya. Kelas 3 satu sekolahan itu MTS. Heru. Enggak, dia beda. Jadi gua masuk dia keluar kayaknya. Beda 3 tahun 4 tahun gitu. Gue juga udah nggak pernah ketemu Heru lagi semenjak dia nikah aja. Dia tinggal di mana sih? Di ini dia ikut bininya dia di Kota Bumi. Ya untuk sejarahnya sih Mafia tuh itu. Jadi Mafia itu sebenarnya nggak banyak. Anggotanya tuh nggak banyak. Dulu tuh ya yang paling aktif tuh ya gua, Heru, sama si Molan itu. Yang paling aktif. Bertiga itu ya? Bertiga itu. Awal mula sejarah ini gitu, Mafia. Pembentukannya Mafia. Pengalaman di Awai nih. Awai. Pengalamannya sih gua ini ya, lebih ke apa ya? Pas ini kali pertandingan lawan apa ya dibilangnya ya, musuh mungkin apa ya, bukannya musuh sih, rival. Itu pasti panas gitu. Dan kayak dulu kan Awe itu Persita itu kan sempat apa ya, nggak boleh main di Tangerang ya. Jadi kita itu kayak apa ya bilangnya, udah dicap inilah MUI Tangerang. Kita tuh sampai apa ya, home itu di luar Tangerang kan. Itu kalau misalnya lawan rival itu tuh pasti panas. Itu sih yang bikin apa ya, bikin greget, karena sampai apa ya, pernah beberapa itu ya bentrok gitu. Bentrok di jalur, entah di pantekin atau gimana itu sih. Karena apa ya dibilangnya, sebenarnya rivalnya itu lebih ke ini sih, ke bukannya resmi ke di Tangerang ini, kita itu rivalnya sama supporter lain gitu. Pengalaman di awal itu ya. Dan
paling itu sih. Kalau di AW itu ya begitu, gue ibaratnya pernah tuh gue pas lawan rival tuh main di Bantul gue itu kayak apa ya, nggak inilah kayak nyamar begitu. Nyaru gitu ya. Nyaru gue berempat berlima, gue berlima itu kan kebetulan kan teman gue ini pas itu kuliah di Jogja ya kan. Gue ke dia, habis itu gue nonton tuh pas itu Persita main tuh lawan rival ya kan. Nah habis itu gue nyaru di situ, emang di situ udah kayak gimana ya, udah hampir semuanya tuh udah tahu ibaratnya kalau misalnya emang nggak deket nih supporter Persita sama rival ini ya kan. Wah di situ ya dari pokoknya apa ya, hawanya beda banget sih, maksudnya takut ketahuan. Takut ketahuan karena kalau ketahuan ya gimana ya, pasti habis. Pasti habis karena pas itu kan banyak yang itu juga apa ya, banyak yang nyaru juga terus ketahuan sampai ada yang meninggal, sampai yang pernah gue lihat apa videonya tuh sampai yang dilempar tuh dari tribun ya kan. Itu sih cuman ya gimana ya, itu sih dibilangnya apa ya, seru maksudnya ada ininya awal menegangkannya itu. Sampai gue itu balik tuh, maksudnya pertandingan belum selesai itu gue udah balik babak kedua ya, sebelum selesai lah gue udah balik doang dulu karena pas itu emang lagi apa ya, lagi panas-panasnya sih. Ya itu terus juga pernah gue pas sama rival tuh di Mas Heru itu sama nyaru itu ya gitulah, panas maksudnya pengalamannya tuh ya bikin tegang sih buat ke ini. Panas tapi bisa nahan ya. Nyaru kan ceritanya lu kan nyaru kan ya. Apa nih kisah duka apa aja di home, di stadion Benteng? Home away lah ya. Home away. Ya dukanya sih kalau dulu tuh emang kalau buat nonton apa ya Persita itu emang jalurnya itu berat sih, susah karena di sepanjang jalur kita tuh di apa ya, dipantekin lah mulai dari kabupaten sampai ke kota itu dipantekin. Jadi apa ya, kita harus berangkat lebih awal karena emang dulu kita gimana ya, rata-rata sih emang pada beman. Jarang yang motoran makanya buat yang sekitar doang kayaknya. Cuma kalau yang buat kabupaten tuh beman semua. Paling juga gue kalau misalnya emang udah waktunya udah kepepet nih, kayak udah jam 2-an lah ya, jam 2-an itu gue baru naik bis sampai ke stadion. Itu sih ya juga apa ya, banyak sih dukanya tuh kayak kita away juga, pas away juga suka di pantek-pantekin juga tuh kan, dipantekin. Jadi pernah bukan bis kita sih, maksudnya bis yang lain itu hancur. Ya tetap kita harus ya, dulu emang gimana ya, emang demen ribut, jadinya pasti setiap ada yang dipantekin atau ini udah turun duluan, turun di jalur begitulah. Cuman ya paling nggak enaknya kadang-kadang tuh di kebun apa di sawah apa di pinggir tol tuh kan, tahu sendiri medannya tuh ya kan, pantekinnya ya kita harus turun dulu tuh, turun ke jalur itu ke bawah ya kan. Apalagi
kalau di daerah Serang tuh kan. Iya. Kalau main ke Serang itu pernah pas dipantekin tuh. Emang gue nggak pakai, emang dari kan gue emang jarang jarang pakai sepatu lah, ya kan. Ibaratnya paling kalau pakai sepatu pun gue lepas tuh pas di bis ya kan. Nah, pas dipantekin gue turun, gue lari ke seberangnya, ternyata itu aspalnya ada yang baru. Oh iya, gue sama gue gitu. Iya, itu aspalnya ternyata baru ini. Iya. Baru di aspal ya, buset dah. Itu pas nggak kerasa itu, pas udah kan itu kan ngetos kan ya. Pas ngetos, pas balik-baliknya buset dah. Pada nempel kan. Aspal pada nempel, buset dah, kaki pada beruntus pokoknya. Udah nyiksa. Bantung deh kalau ini mah. Udah pokoknya itu orang-orang pada sibuk pas sampai pertandingan ya, orang-orang pada sibuk nonton pertandingan, gue masih sibuk ngurusin kaki. anjir. Pada merah lu gitu tadi. Iya. Langsung nundung orang, langsung pada muntung ya. Muntung itu. Banyak sih sebenarnya, banyak yang hal-hal yang di luar. Gak kerasa gitu ya. Dulu keras. Tapi sekarang alhamdulillah kali ya udah. Alhamdulillah sekarang mah udah kondusif lah. Iya. Selanjutnya nih kisah senangnya. Senangnya Om Awai biasa kayak tadi. Kalau senangnya sih makin banyak teman, makin banyak saudara sih, makin dekat, dan banyak sih, maksudnya pengalamannya makin bertambah. Terus juga lebih sering dulu tuh lebih sering jalan-jalan. Jadi kalau awal-awal itu kita emang kan keluar nih ya, itu sih lebih kayak nonton bola tapi sebari liburan gitu. Sesudah nonton bola liburan. Ya liburan. Mantap itu sih senangnya ya, banyak temen lah, intinya banyak temen, jadi terus juga banyak saudara juga. Persita itu emang kayak melekat di hati lah. Jadi kalau misalnya ada kalau ada yang mungkin ada yang ngejelek-jelekin atau apa gitu, jadi ke bawah aja gitu, ke bawah emosi aja sih. Intinya kalau buat kesenangan sih ya, sampai sekarang sih masih seneng lah nonton lihat Persita main ya kan. Cuman ya mungkin terkendala sekarang ya masih belum bisa dinonton di tribun sih. Iya. Tapi moga-mogahan nanti kedepannya ya. Iya. Boleh supporter ada, gitu, ada supporter. Ya. Kangen juga nih neribun kan. Wih, udah lama. Gara-gara kasus Covid ya. Itu sih. Kalau itu sih senangnya tuh kayak kita nih kalau Persita besoknya main tuh, kita kayak gue sama lu kan, kita malamnya nongkrong dulu tuh kan sampai pagi. Itu sih lebih ke kekeluarganya sih, nongkrong pagi terus bahkan sampai banyak kan yang nggak tidur mungkin ya. Jadi ya begitu intinya ya, teriakannya pas di tribun, jangan kan di tribun sih, di bis pun di jalan kita ya teriak-teriakan. Walaupun besoknya serah nggak bisa ngomong, tapi serak mantap. Besoknya SKD pasti izin kenapa nonton Persita. Tapi enggak deh gua, tapi enggak salah lagi. Waktu tahun kemarin mah jelek banget soal kerjaan, izin nonton Persita terus, apalagi awal itu. Aduh. Tapi yang terkesan menurut gue sih, paling terkesan sih ya benar-benar ini loh. Kalau ini ya Tangbar ya, intinya sih yang gue salutin ya,
buat LBP Tangbar itu sampai sekarang masih berdiri sih, itu yang gue salutin. Karena banyak kan yang apa ya, yang karena apa ya, masalah sepele gitu kan, itu langsung baper, langsung pindah segala macem ya kan, atau clash atau nggak aktif lagi atau gimana. Itu sih yang gue salutin LPB Tangbar tuh ya, masih mungkin masih kompaknya tuh masih dari awal. Itu sih. Terus sama ya kekeluargaannya masih terjalin lah. Alhamdulillah ya. Dan ini harapan untuk Persita. Harapan untuk Persita nih. Harapannya sih ya menang terus sih sebenarnya. Harus menang setiap pertandingan. Pengennya sih menang terus sama apa ya, lebih ini sih apa ya, buat kedepannya kesejahteraannya. Intinya sih kesejahteraannya lah, kesejahteraan pemain-pemainnya lebih di apa ya, tingkatin lagi supaya mainnya juga makin bagus lah kalau kesejahteraannya bagus. Itu sih. Ya kan kemarin kalah 4-2 is good itu. Fuck man. Aduh, kalahnya telak mulu. Harus diperbaiki berarti kali ya. Dan selanjutnya nih harapan untuk kawan-kawan LBP Tangbar nih. Harapan dari Mafia. Ya yang tadi sih, intinya dia lebih, kok intinya mulu gue yang kayak ngomong bener aja. Ya lebih ini sih, maksudnya semoga kedepannya itu makin kompak, terus makin banyak ininya anggotanya, terus juga kekeluargaannya masih apa ya, masih terjaga, masih terjalin. Ya sama banyak ini ya, banyak pemasukan. Iya, itu mungkin nanti dari sponsor. Dari ini sponsor lah. Iya, ini juga lagi ada ini apa namanya kalau sponsor ngehubungin kita. Oh iya, itu Apa itu? Transaksi. Transaksi atau bukan transaksi lah. Amin. Mudah-mudahan mah. Okay. Mungkin itu kali, udah. Nah, udah cukup. Dan makasih banyak nih untuk Viola Mafia ya. Siap. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di channel YouTube LBP Tangerang Barat. Dan mungkin itu aja kali ya. Kita tos dulu dong, tos corona. Gua akhiri aja kali ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.